Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman wa zidna ilman. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, insyaallah ini adalah majelis terakhir dari daurah kita, daurah Al-Mufid fit Tajwid, ya, yang kita sudah lalui selama kurang lebih 12 pertemuan, dan insyaallah di majelis tambahan ya, karena materi kita yang belum tuntas dan kita akan selesaikan hari ini insyaallah taala dengan disertai pengijazahan matan di sesi akhir nanti. Sebagaimana saya sampaikan, untuk ijazah matan ini syaratnya adalah pertama kehadiran minimal 40% dan mendengar secara kamil, mendengar secara sempurna, ya. Pembacaan matan nanti yang akan saya bacakan dari awal sampai akhir. Nah, karena tidak ada ikhwan yang mau membaca, kemarin saya tunggu tidak ada, maka ya sudah kami. Baik, kita akan mulai. Kita bacakan dulu dua bab terakhir. Dua bab terakhir yang kita akan bahas adalah hukmul lam, ya, hukmul lam al atau hukum lam alif dan ahkamul waqaf. Pembahasan masalah waqaf. Kita akan bacakan dulu matanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam al-Muqri Syihabuddin Ahmad Al-Tayyibi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Oke, baik. Kalau ada nanti suara nggak jelas tolong disampaikan ya. Biar untuk menjaga kenyamanan bersama. Hukmul lam. واللام من الأدغمنها في نصف من الحروف دون نصف فأحرف الإظهار ذا التركيب جمعك حق خوفه أغيب بالقمرية التي قد أظهرت سما وبشمسية التي أدغمت سموا وبشمسية التي أدغمت ولم تقع باللام من قبل الألف وقبل همز الوصل كسرها أحكام الوقف. قد جعل السكون أصل الوقف فقف فيه حتما وحيث تلفي محركا بالضم أو بالكسر رم وأشمم أيضا الذي تراه ضم والروم الاتيان ببعض الكسرة وقفا وهكذا ببعض الضمات وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن المضموم الإشباه مفهما في عارض الشكل وميم الجمع لا رما ولا إشمام أيضا دخلا كذاك التأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما قد اشتهر يومئذ حينئذ في الوقف لا رمئذ التحريك عارض جلا وكل ما حرك لا تسكنا وصلا وذا التنوين فيه نونا تنبيه والروم والإشمام في الوصل وفي غير الآخر استعمل في أحرف فبهما للكل فاقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا وشعبة أشم في لدني لدى. Nanti bacanya bukan lagi, jadi baca nanti cara baca fi laduni. Jadi nanti bacaan Syu'bah di dalam Al-Kahfi 2 min ladunhu dibaca min laduni. Jadi di ismam pada dal, setelah iskan dal lalu diismamkan. Ini untuk bacaan Syu'bah. Wa syu'batun asyamma fi laduni lada
كهف وعنه الروم فيه وردا وكل ما أدغمه فتى العلا فهو كون فموقوف عليه مستعلى فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفهالة الإدغام تانع واشم بغير الوقف فيما ذكر وقارن التسكين لا مؤخرا وتم في نصف جماد الآخرة عام هداية عليم ظاهرة والحمد لله الذي بما أرشدنا والحمد لله الذي من بما أرشدنا به وجد كرما ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى محمد خير الورى والآل والصحب ما تلا القرآن تالي atau Quran tali. Jadi bisa dibaca Quran, bisa dibaca Quran. Muhammadin khairul wara waladi wasahbi matalal Quran tali. Ya, kalau Quran itu bacaan yang kafir ya. Bukan Al-Quran tapi Al-Quran. Tamat Imam Rumah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tadi sebenarnya pembahasan ini tanbih ini sebenarnya masih ada hubungan dengan bahasa ahkam wakaf ya. Tapi dia diperinci dengan bab tersendiri karena ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya lintas qiraat ya. Dan itu untuk memudahkan kita para pembelajar bisa lebih memisahkan mana pembahasan memang murni wakaf yang disepakati qiraat, berbagai qiraat mana memang dia ada khilaf dan memiliki hukum khusus seperti itu. Dan sekaligus di bab tanbih ini ada khotimah. Jadi khotimahnya alhamdulillah itu sebagai khotimah. Baik. Kita akan bahas dulu hukm lam alif. Siapa pembahasan yang mudah ini ya. Pembahasan lam alif. Ini kalau kita bahas Tuhfatul Atfal di bab pertengahan ya. Jadi memang secara tartib ya. Sebenarnya secara tartib matan al-mufid ini tartibnya sebenarnya kurang tepat ya. Ya namanya manusia, karangan manusia bisa benar, bisa salah, bisa kurang, bisa direvisi, mesti ditambahi, mesti dikurangi, ya tergantung dengan kebutuhan. Dan di matan al-mufid ini memang karena sifatnya sebagai penyempurna, sebagai tatimah, jadi pembahasan tajwidnya sebenarnya nggak berurut ya nggak berurut. Kalau kita mau pakai yang urut itu sebenarnya bagusnya itu urut pembahasan tertib, pembahasan tajwid yang tertib itu ya seperti matan Tofa, Jazariyah itu tertib tuh bahasanya bagus. Pembahasan masalah misalnya Jazariyah makhorijul huruf dulu, sifat dulu, lalu masalah tajwid, lalu masalah mad, ya, lalu masalah hukum waqaf, lalu masalah waktu mausul, tentang masalah warasam ya, tentang bagaimana ilmu tentang penulisan Al-Qur'an secara khusus. Kita membedakan mana ma dengan amma, anla dengan Allah dan seterusnya. Gitu ya. Urut. Itu ada itu foto Al-Fal. Foto Al-Fal tidak membahas makhorijul huruf secara eksplisit, tapi secara membahas secara implisit ya. Sudah terkandung di pembahasan ahkamul mifrain wal mutajalisain gitu ya. Jadi mutaqaribin, mutajalisain itu kan secara tersirat membahas masalah makhorijul huruf dan sifat. Tapi di Tuhfatul Atfal memang fokusnya kepada hukum tajwid tahsiniyah ya, seperti ahkamul sakinah, ahkamul sakinah termasuk bertengahnya apa? Hukmul lam. Nah, tapi kalau di Al-Tibi masuk juga di salah satu syafi ya, yaitu urut tartibnya sebenarnya kurang tepat gitu ya. Atau kalau kita bisa bilang juga kurang tertib sebagaimana tertibnya Tuhfah dan Jazariyah. Karena sifatnya sebagai tertib mah. Tapi insya Allah ini bukan aib ya, bukan aib karena walaupun setiap penulis itu punya kekurangan kelebihan, tapi mereka mungkin juga punya metodologi tersebut gitu ya. Masing-masing punya metodologi tersebut. Baik, nah hukum lam alif ini pembahasan yang mudah ditaruh di bagian di belakang ya sebagai penyempurna. Apa yang disempurnakan di sini sebenarnya tidak ada yang disempurnakan. Beliau hanya menambahkan atau memperjelas tentang lam syamsiyah dan lam qamariyah ya, hukum lam syamsiyah dan hukum lam qamariyah ya, dan juga nanti tentang pembahasan di Al-Hujurat ayat 12 di salis ya, jelas memperjelas bagaimana kalau lam alif ketemu dengan hamzah wasal dalam satu kata. Nah, itu saja penambahannya seperti itu. Nah, tapi nanti saya akan perinci di PPT-nya, saya akan rincikan sekitar beberapa hukum lam alif yang kita perlu ketahui. Baik, di sini penulis mengatakan wallama minal
adghimannaha fi nisfin minal hurufi duna nisf. Yang pertama namanya ini pembahasannya lam yang diidgham. Lam yang diidgham adghimannaha. Jadi kata kuncinya lam yang diidgham kepada huruf setelahnya datang setelahnya. Ini namanya kategorinya lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Ya. Sementara bait berikutnya fa ahruful izhari tartibu jam'uka haqqun khawfuhu aghibu. Sementara yang lam yang diizhar, artinya ketika lam alif ketemu dengan huruf setelahnya diizhar, lamnya juga jelas, maka itu dibaca lam qamariyah. Dinamai hukumnya sebagai lam qamariyah. Lam qamariyah. Nah, dikumpulkan dalam kalimat apa? Jam'uka haqqun khawfuhu aghibu. Nah, ini singkatan yang dibuat Imam At-Tibi sendiri ya. Jam'uka haqqun khawfuhu aghibu. Ya, kalau di Tuhfatul Atfal kita tahu ya, kalau dalam syamsiyah hukumnya ada 15 huruf. Tibatul masil, rahiman tafus dhif dani'am, ya'su awwanin zur syarifan lil karam. Ya, tibatul masil, rahiman tafus dhif dani'am, ya'su awwanin zur syarifan lil karam. Yang diambil hanya bagian depannya. Po, ta, ya, tibatul masil, sod, ro, dan seterusnya. Itu ketika alif lam ketemu huruf tersebut maka dia diidgham, maka itu namanya idgham syamsi. Ya, kenapa? Karena bertemu dengan huruf-huruf yang huruf-huruf 15 tersebut lamnya dileburkan. Ya, tidak dibaca lamnya, tapi hanya dibaca dengan huruf yang datang setelah lam. Begitu dengan lam qamariyah. Lam qamariyah, huruf-huruf yang datang setelah lam qamariyah maka harus dibaca izhar lamnya. Yaitu huruf apa? Kalau di Tuhfah Ibnu Hajjaka wa hakimah. Kalau di sini bikinnya apa? Jam juga hakun khawfu aghibu. Sama saja ya sebenarnya. Seperti itu. Oke. Intinya ini bahasan lam syamsiyah dan lam qamariyah. Bil qamariyatil lati qad ujirat samwa bi syamsiyatil lat ujirat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Penamaannya di sini. Jadi penamaan syamsiyah dan qamariyah terdapat di matan At-Tibi. Ya, terdapat di matan At-Tibi. Kenapa ya? Sudah goyang-goyang. Nah, jadi yang dinamakan sebagai syamsiyah dan qamariyah secara jelas itu disebutkan di mana? Di matan At-Tibi. Ya, jadi tadi qamariyah itu kalau yang lamnya diizhar, syamsiyah itu kalau yang dibaca dengan idgham. Oke, kita sudah tahu mungkin sebagian antum sudah semuanya ya, sebagian semuanya sudah belajar tepat. Di situ ada filosofinya ya, kenapa dinamakan syamsiyah qamariyah. Walaupun ini semua tidak ada dalil ya. Tidak ada dalil atau riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Ini hanya ijtihad para ulama namakan qamariyah syamsiyah. Tapi sebagian ulama membuat suatu filosofi. Kenapa dinamakan qamariyah? Kenapa dinamakan syamsiyah? Karena diibaratkan huruf-huruf yang datang setelah lam pada hukum qamariyah itu seperti bulan yang ada di malam hari. Nah, bulan malam hari maka bulannya jelas terlihat. Bulannya jelas terlihat. Terus bintang-bintangnya juga jelas terlihat. Lam itu sebagai bintang, huruf-huruf yang datang setelah lamnya adalah sebagai rembulan. Sama-sama terlihat dengan jelas. Maka lamnya jelas, huruf yang datang setelah lam juga jelas. Itu apa huruf? Jam'uka haqqun khawfuhu aghibu atau idri hajjaka wa khawf aqibahu. Misalnya al-bab, misalnya lagi alhamdu, al-alamin, lam jelas, ain jelas. Lam jelas, ha jelas. Lam jelas, ba jelas. Ya. Ibaratnya seperti itu. Sementara kalau misalnya syamsiyah, maka dia dinamakan syamsiyah karena seperti matahari. Jadi huruf-huruf yang datang setelah lam itu diibaratkan seperti matahari di siang hari. Sementara lam itu sebagai bintang-bintang yang tidak terlihat kalau di siang hari. Makanya dia diidgham, yang terlihat hanya matahari saja. Jadi contoh misalnya lafaz asyamsu. Ya, shin itu sebagai matahari. Lamnya sebagai bintang. Yang jelas hanya matahari saja kalau di siang. Itu hanya filosofi yang dibuat ya, tentunya tidak mengapa ya, selama tidak disampaikan kepada Rasulullah. Ya, karena tidak ada riwayat khusus mengatakan itu hanya memudahkan dalam pemahaman istilahnya. Ya, intinya kalau kulihal ya, qamariyah syamsiyah itu masuk ke kategori hukum lam alif ya. Dan nanti dalam syamsiyah lam qamariyah kita juga mesti mengenal
lam-lam lain ya dalam bahasa Arab yang juga terdapat dalam Al-Quran. Walam taqa'dillahu min qabl al-alif wa qabla hamzil wasli kasruha. Nah, di sini nanti ada pembahasan gimana kalau misalnya alif lam alif ketemu dengan hamzah wasl dalam satu kalimat. Ya, kemarin kita sudah pernah bahas hukum hamzah ya di al-hamazat. Ya, bisa dimurojaah lagi ya. Di al-hamazat kita sudah pernah baca dan kita juga sudah pernah pelajari ada hamzah wasl dan hamzah qata' gitu ya. Nah, sekarang pembahasannya kalau alam alif ketemu dengan hamzah qata' itu wajar. Al-ardu, al-ardu. Ya, utamanya ketika dia adalah alif lam bertemu dengan alif lam yang bertemu dengan alif lam yang datang setelahnya adalah huruf-huruf qamar. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang datang setelahnya asyamsiyah, maka di situ bukan pembahasan inti kita. Yang menjadi pembahasan inti kita ketika pada hukum qamariyah. Al-arbu, al-arbu misalnya. Apa lagi? Al-imsak, al-imsak terus. Itu kan lam alif ketemu dengan hamzah qata dalam suatu kata. Apa pembahasannya? Pembahasannya lamnya jelas, hamzahnya juga jelas. Ya, namanya juga jelas dan bisa dibaca dengan fathah, bisa dibaca dengan dhammah, bisa dibaca dengan kasroh. Sementara kalau lam alif ketemu dengan hamzah wasl, contohnya apa? Contohnya ada satu di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 12 ayat 11. Ayat 10 ya, ayat 10. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini kadang sebagian kita itu memaknai itu atau memberikan hukum itu dengan hukum nakal. Nah, itu pasti enggak ya, bukan hukum nakal. Pertama, nakal sendiri tidak ada dalam riwayat Hafs. Pertama, dan nakal itu terjadi pada hamzah qata, bukan hamzah wasl. Sementara alismu, kita baca dengan alismu itu bukan nakal. Kenapa? Karena hamzahnya di situ hamzah wasl, bukan hamzah qata. Itu pertama. Yang kedua ada juga menamai dengan apa? Dengan ya kayaknya nakal aja ya, menamakan dengan nakal gitu ya. Menamakan dengan nakal. Nah, kayaknya yang lain itu sepertinya pernah ada menyampaikan tapi saya lupa. Yang paling sering itu biasanya orang menamakan hukum nakal. Padahal itu bukan hukum nakal. Sama karena tadi apa? Dalam menurut Hafs tidak ada hukum nakal. Yang ada itu adalah namanya hukum iltiqa'us sakinain. Pertemuan dua sukun ya. Jadi contoh misalnya saya berikan ilustrasi ya. Jadi misalnya sal isme ya di surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Mohon maaf nih tulisannya kurang bagus. Penting bisa terbayangkan ya. Sini juga. Sal isme. Ya. Isalismu ya. Ini ya pertama kita lihat di sini. Alismu kalau kita nggak pakai alif lam kita jadikan dia nakirah itu kan asalnya ismu kan begini misalnya kita bikin nakirah ya kan oke. Asalkan begitu dan dalam kaidah bahasa Arab ini ismu ini memang termasuk isim yang harus dibaca dengan hamzah wasl ya sebagaimana di matan Jazariyah ya bab hamzah wasl wa beda bi hamzah wasl bin fi'lin bi dhamm kana tarifun al kasri dhamm waqsirhu halal kasri wal waqsirhu halal kasri wal waqfi wa fi beberapa kata itu apa ibnin ma'abnatin ibnin ma'abnatin ri'in wasmaini wasmin ma'abnataini dan seterusnya ada ibnun ada ibnah ada ismun lalu ada misalnya imru'un ada imro'ah ada ibnain ada ibnatain ada 7 nama ya yang mubtada bi hamzah wasl min fi'lin bi dhamm itu kan kaidah asalnya ya di bab hamzah wasl matan Jazariyah itu kaidah asalnya menyesuaikan ya hamzah wasl itu bisa kalau misalnya dia kata ketiganya kasrah atau dhammah maka disesuaikan dengan dengan harokat yang datang setelahnya ya hamzah wasl itu menyesuaikan dengan harokat setelah harokat yang datang harokat yang ada pada huruf ketiga bisa kasrah bisa dhammah seperti itu ya seperti kita bahas di pembahasan hamzah. Oke. Sementara ada 7 isim khusus
Asalnya isim ini bisa dengan hamzah qata juga, ya kayak arub. Ya, misalnya contoh arub, ya kan bumi. Arub itu kan dia tulisannya asalnya mesti pakai hamzah qata, ya pakai hamzah qata. Tapi ada isim-isim khusus yang mesti dibaca dengan dengan hamzah wasal. Kemudian maaf berarti pemberian wasdata ini dan seterusnya. Ibnun, ibnah, ismun, imro'un, imro'ah, ya, terus ifnain, ifnatain, ya, seperti itu. Nah, termasuk juga isem, ya. Asalnya jadi dia nggak boleh terus begini, ya. Jadi kadang-kadang kalau pelajaran imla, kadang saya kadang mendapati ada orang terus langsung pakai hamzah pokok, ini salah, ya salah. Harusnya dia nggak boleh pakai apa namanya, nggak boleh pakai hamzah pokok, harus pakai hamzah. Nah, terus kalau dimasukin alif lam gimana jadi alif lam? Tentu kan seperti ini. Nah, terus tadi kata beliau apa? Pokok bila hamzah wasli kasruha urif. Kalau dia ada apa namanya sebelumnya itu hamzah wasal, ya maka dia harus dibaca dengan apa? Dengan kasroh sebelum hamzah wasal. Jadi berarti harokat apa? Jadi harokat hamzah wasal itu dibaca dengan kasroh. Bisalis, bisalis. Ya, jadi itu namanya pertama ada alif lam, ya alif lam yang lamnya sukun bertemu dengan hamzah wasal. Maka dia di situ iltiqa'us sakinain, ada pertemuan dua sukun. Maka dia dibaca dengan kasroh, gitu ya. Jadi hukumnya itu namanya hukum hamzah wasal. Secara khusus itu ada iltiqa'us sakinain. Nah, jadi bukan namanya nakal ya, bukan namanya nakal. Itu keliru kalau teman-teman. Kalau nakal itu hanya ada pada di hamzah pokok saja. Hanya ada di hamzah pokok. Oke, baik ya. Jadi itu pembahasan. Oke, baik. Nanti kita akan jelas bahasa ini ya, mungkin langsung saja deh, jelas langsung kita lihat coba di bagian ini. Jadi tadi pembahasan hukum lam secara umum dalam ta'rifiyah yang terjadi pada isim ya. Nah, dibagi dua, ada syamsiyah dan qamariyah ya. Dan hukumnya, kalau kita tadi klasifikasi hukumnya, apa hukumnya? Kalau huruf-huruf yang datang setelah setelah lam alif ya yang dibaca dengan izhar maka dimakan izhar qomari. Sementara huruf-huruf yang datang setelah lam yang dia dibaca idgham maka idgham syams. Nah, jadi hukumnya ada izhar ada idgham. Nah, tapi lamnya bisa dalam qamariyah dan lam syams gitu ya. Jadi syamsiyah qamariyah itu nisbat kepada lamnya, lam alifnya. Sementara kalau untuk idgham dan izharnya itu kepada huruf yang datang setelah ya. Oke, berikutnya jenis lam yang lain kita juga perlu ketahui sebagai tambahan ya. Kita tidak ada dimakan. Ada lam asliyah. Jadi dalam bahasa Arab ada juga lam asliyah. Lam asliyah itu apa? Lam yang memang dia diawali dengan hamzah pokok. Ya. Dan dia memang asal kalimat dia itu memang dengan hamzah. Dengan lam. Ya, dia jangan lam. Jadi lam asliyah ini lam memang dia sebagai kata asli di dalam kata tersebut. Berbeda dengan lam ta'rifiyah. Lam ta'rifiyah ini asalnya nggak semua kata punya lam ini. Al-mu'min. Bisa nggak kalau Allah kita hilangkan jadi mu'min? Bisa. Asyamsu. Selama kita hilangkan syamsu saja bisa nggak? Bisa, mana juga sama. Tapi berbeda dari sisi gramatika. Gitu kan, dari sisi sana. Tapi kalau lam asliyah ini nggak bisa kita misalnya ada kata alfun, artinya 1000 dalam kata alf. Terus kita hilangkan jadi fa-nya saja. Alnya dihilangkan. Fa. Apakah artinya sama dengan 1000? Tidak, beda. Karena dia lam asliyah di sini memang dia memang asal kata aslinya dia berasal dari kata tersebut. Dia bukan sifat tambahan. Gitu ya. Dan itu hanya pada isim. Hanya pada isim. Ada albab, ada ulul albab, al-sinatikum, ilyas, al-alqab. Itu alam asli. Berikutnya dalam ismnya. Itu lam yang terdapat dalam isim. Lam yang terdapat pada isim. Tapi catatan pentingnya, beda dengan asli apa? Dia berada di mana? Berada di tengah, ya berada di tengah. Jadi bukan di awal kalimat.
Dia berada di tengah, membedakan dengan aslinya. Ya, sebenarnya hampir sama ya asli dan isminya, tapi secara khusus ya asli itu didahului dengan hamzah kotok dulu. Dan dia berada di depan kalimat. Kalau ismiyah sama-sama ada pada isim ya, ya. Kalau ini dia tidak didahului dengan hamzah kotok. Ya. Jadi hanya ada di tengah. Berikutnya lam fi'liyah. Lam fi'liyah. Lam juga bisa masuk pada hukum fi'il. Contohnya apa? Contohnya kul. Ya, katakan asalnya qala yaqulu kul. Nah, ketika lam fi'liyah di sini nanti perincian hukum tajwidnya dia bisa dibaca izhar, bisa dibaca idgham. Tergantung huruf datang setelah. Kalau lam ketemu lam jadi juga mutajanisen. Kullahum. Tapi kalau lam ketemu ra dibaca jadi juga mutaqarribin. Qur rabbi. Kalau lam ketemu nun, qul na'am dibaca. Gitu ya. Nah, ini nanti saya koreksi nih. Ini bukan tilka. Tilka ini maksudnya huruf ya, bukan isim. Saya perbaiki kembali. Berikutnya lam harfiyah. Lam harfiyah itu pada huruf. Nah, tadi ya, lam harfiyah itu pada huruf. Contohnya hal, bal, ya, begitu. Apa? Kalau tilka masuk isim isyarah. Saya benar Pak. Tilka itu isim isyarah. Harfiyah itu pada huruf saja. Jadi huruf itu kan apa? Ma la yasluhu ma'hud dari ismi wala dari kata Imam Ibnu Jurumiyah, kata Imam Ibnu Jurum kan. Huruf itu yang tidak mempunyai tanda isim dan tidak mempunyai tanda fi'il. Biasanya dia hanya tersusun dari dua huruf. Hal, bal, itu termasuk lam harfiyah. Lam yang ada di dalam huruf. Dan hukumnya juga nanti hukum tajwidnya bisa tergantung huruf datang setelah. Dan terakhir lam amriyah. Lam amriyah itu apa? Lam yang menunjukkan mana perintah. Ya, yang biasanya didahului oleh apa? Dengan fa, dengan waw, dengan summa. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Terus gitu ya, atau fal yang jadi lam di situ kalau antum dan antum baca Quran itu lam apa? Kadang-kadang mungkin itu lam amriyah, lam menunjukkan makna perintah. Ya, makna perintah. Jadi dalam bahasa Arab amr itu tidak hanya sekedar merubah tasrif menjadi pola if'al, tapi dia juga bisa ditambah dengan lam. Lam itu berarti sebagai hendaknya, hendak dengan makna perintah. Ya, seperti itu. Baik, itu tambahan materinya untuk penjelasannya. Langsung kita bab terakhir, kamu wakaf. Nah, kamu wakaf di sini ternyata pas saya cek lagi sebenarnya tidak terlalu kompleks karena di sini wakaf pembahasan wakaf di sini sebenarnya beliau hanya mengulang saja. Mengulang yaitu apa terkait bagaimana kita cara wakaf di akhir kalimat. Yang kita sudah pernah singgung ya pembahasan di bab sebelumnya. Setidaknya bisa dengan tiga cara, bisa dengan syukur mahal, ya, bisa dengan syukur mahal, yaitu dengan apa namanya dengan syukur murni, ya, itu nanti kita benar-benar mensukunkan huruf terakhir walaupun huruf tersebut hakikatnya masih berharokat ketika wakaf. Bisa juga dengan raum, bisa juga dengan isman, tapi itu untuk seperti itu. Nah, timbul di sini nanti ada beberapa perincian saja yang tambahan bahasan ya yang itu diambil dari beberapa qiraat lain untuk tambahan wawasan. Sementara juga ahkamul wakaf yang memang penting juga dibahas tapi tidak dibahas di LTB. Di LTB ini itu apa masalah bagaimana kita cara wakaf tidak bacaan. Yang itu di dalam matan jazariyah dibagi kan ada wakaf tam, ada wakaf kaf, ada wakaf hasan. Itu sebenarnya pembahasan inti wakafnya. Tapi di sini dia tidak dibahas lagi demikian karena memang sudah dibahas di matan jazariyah. Di sini hanya dilengkapi perincian bagaimana kita rom, bagaimana kita isman, bagaimana kita sukun, baik ahkamul waqaf wa ju'ila sukunu asral waqfi faqif bihi hajman haitsu tulbi. Jadi asal waqaf itu dengan sukun. Ya, asal waqaf itu dengan sukun mahum. Ya, kita akan bahas muharrakan bil dhammi aw bil kasri ram wa ashmi mayudan wa ashmi mayudan alladhi tarawdum. Nah, bisa juga nanti selain sukun adalah apa? Dengan raum dan juga dengan ismam. Ya, dengan rom dan juga dengan ismam. Nah, perinciannya kalau kita masih ingat ya, raum itu gimana perinciannya? Kalau raum itu hanya untuk dhammah, rom itu hanya untuk kasroh. Tetapi kalau untuk ismam bisa dhammah, bisa kasroh. Sementara kalau fathah bagaimana? Harokat huruf fathah
ketika dia diwakafkan, dia hanya boleh dengan sukun nah, gitu ya. Waramul ityanu bi ba'dil kasrati waqfan wa hakadha bi ba'dil dhammah. Nah ini kalau mau tahu definisi rom ya sebenarnya di sini disampaikan di bab ini. Al-ityan bi ba'dil kasrati waqfan wa hakadha bi ba'dil dhammah. Sampai sini. Jadi definisi rom kalau antum mau hafalkan, antum mau ingat-ingat, ya ini definisi rom dalam matan akli. Jadi al-ityan bi ba'dil kasrah. Al-ityan bi ba'dil kasrah. Itu membaca harokat kasroh dan dhammah dengan sebagian harokat. Ya, rom itu hitungan berapa? Kurang lebih ya yaitu sepertiga harokat. Karena kalau ikhtilas nanti kita bedakan kalau ikhtilas itu kalau bukan wakaf ya. Walaupun nanti di sini ya uniknya Imam Al-Qibi dan juga pensyarahnya seperti Syekh Aiman di dalam syarah Mufid itu belum menyatakan rom juga bisa dinamakan rom juga. Yusuf ayat 11 itu la ta'manna dibaca dengan itu namanya juga rom gitu ya. Oke. Jadi itu ada khilaf istilah. Tapi ala kulli hal yang penting kita tahu praktiknya ya. Jadi definisi umum rom itu seperti kalian di ba'din kasrah diwakafan wa hakata bi ba'dhin. Berikutnya definisi ismam. Nah, ini definisinya. Apa definisi ismam? Bom mukasyifahu min bu'aidama tusakkinu madmum. Ya, bom mukasyifahu min bu'aidama tusakkinu madmum. Jadi kita memonyongkan bibir kita ya setelah kita mensukunkan huruf yang berdomah tersebut. Jadi domahnya itu atau monyongnya itu setelah kita membunyikan sukun huruf tersebut. Ya, nanti itu ada beberapa cara ya. Ya, ada beberapa cara, tapi yang saya pilih caranya adalah dengan jadi contohnya untuk Islam misalnya takman ya di ayat 11. La takmanna manna. Karena salah manuna, nah, itu sukunkan dulu baru dimonyongkan. La takmanna, bukan la takmanna. Ada juga begitu, ada yang langsung dengan monyong, ada yang dia diberikan jeda dulu, diberikan kesempatan sukun dulu baru monyong. Nah, itu yang dipraktikkan para ahlul adab gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau dari mim udah monyong la tak monna itu jelas keliru ya. Nah, definisi ini diambil dari matan Syatibiyah sebenarnya. Definisi ini itu musyfahi wa ida ma yusakkan fiha. Ya gitu. Itu kalau di sini musyfahu min bu'aidima tusakkin mafhum. Nah, ini definisi isma. Oke. Nah, di sini perinciannya ada beberapa contoh-contoh kalimat yang nggak boleh di islam, nggak boleh di raw. Contohnya fi aridi syakli wa mimil jam'i la rawma wala ismama aydan dakhala. Kadzaka ha'at ta'nif fi bil ha'i arad tawaqfan la idza bidah. Contohnya misalnya nanti ada kalimat yang nggak boleh di wakaf dengan raw ataupun ismam. Contohnya misalnya untuk harokat yang arif. Harokat yang arif. Contohnya apa? Harokat yang arif. Contohnya misalnya Qulillahumma. Ya, kita cek dulu. Contohnya yang harokat arif itu contohnya bentar ya. Qulillahumma ya asalnya misalnya kata Qulillahumma itu asalnya kul itu dia dengan sukun. Tapi ketika diwasal, nah kita bahas lagi ketika usakinain ya antara lam alif dengan lam fi'il yang sukun. Ketika pertemuan dua sukun maka kita haluskannya, diberikan solusi dengan memberikan kasroh. Qulillahumma, bukan kul Allahumma, tapi qulillahumma. Ketika kita wakaf di kata kul, bagaimana? Ketika kita wakaf di kata kul, maka di kata kul kita nggak boleh dengan pakai raum, jadi kuli, nggak boleh, karena dia asalnya untuk kasukun, karena dia harokat arif, ya asalnya kasroh arif karena ketika usah. Jadi kalau wakaf misalnya Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, terusnya kita ingin berhenti di kul sebagai wakaf ikhtibari karena ujian, diuji oleh guru misalnya. Kalau wakaf untuk ikhtiyari nggak boleh ya. Misalnya kul Allahumma malikal mulki, nggak boleh. Kalau menyengaja itu nggak boleh karena maknanya masih berkaitan dan juga i'rabnya juga masih berkaitan. Jadi kalau ikhtibari boleh. Misalnya nanti coba dikata kul gimana? Kul harus dengan sukun mahum. Nggak bisa dengan apa? Nggak bisa dengan raum ya. Nggak boleh
uli, uli, nggak boleh. Atau misalnya pada mim jamak. Nah, mim jamak ini nanti dalam qiraat lain ya, contohnya qiraat Ibnu Katsir dan juga riwayat Qalun dalam salah satu wajahnya mereka membaca dengan mim jamak. Mim jamak itu contohnya pada mim jamak itu mim yang menunjukkan makna jamak ya pada dhamir hum dan juga pada dhamir kum. Ya, jadi mim jamak itu dia di istilah. Jadi hukumnya hukum istilah mim jamak. Jadi kalau kita misalnya baca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau pakai bacaan Qalun ya, riwayat Qalun salah satu wajahnya qiraat Ibnu Katsir, terus juga qiraat Abu Ja'far dari qiraat Asyraf ya. Maka apa namanya? Ketika wakaf misal di mimnya ya, maka dia nggak boleh di ismam ataupun raum. Contoh kalau pakai bacaan tadi, kalau pakai hukum istilah mim jamak gimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi istilahnya itu dengan menghidupkan harokat mim jadi dhammah. 'Alaihimu, 'alaikumu, lahumu ya seperti itu. Itu kalau wasal. Kalau waqaf bagaimana? Boleh nggak? Alaihim. Misalnya pakai ismam. Alaihim, alaihim, atau alaihim dengan raw. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi pengecualian pertama apa? Nggak boleh kalau harokat arid. Kedua dengan mim jamak. Ya, yang berikutnya apa? Yang berikutnya hak taknis. Ya, yang berikutnya hak taknis. Kalau kita wakaf di hak taknis, maka yang itu nanti dengan hak wakafnya, maka kita nggak boleh dibaca dengan rom atau isma. Misalnya al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Kan asalnya al-qari'atu ya, tetap takmif. Tapi kalau wakaf jadi ha. Wakaf pakai ha, apakah boleh kita al-qari'ah mal-qari'ah pakai rom atau pakai ismam? Al-qari'ah mal-qari'ah boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena hak di situ bukan hak yang khas. Itu hanya karena ketika wakaf. Aslinya huruf tak marbutoh. Kalau mau kita mau pakai wakaf dengan isma dengan raum dengan tak marbutoh pun juga nggak boleh. Misalnya al-qari'ah, al-qari'ah nggak boleh. Karena bunyi tak marbutoh hanya jelas ketika wasal. Kalau wakaf dia harus dengan hak. Itu pengecualian ya. Begitu pula di hak dhamir. La idza bitta'i fi ha'id dhamir man ubah dawan kasar au dhamma au ummayhima qad ishtahar. Ini untuk hak dhamir ya, betul juga hak dhamir itu seperti innahu ya, misalnya fihi ya, fa'aluhu. Hak dhamir secara umum ya, hak dhamir yang menunjukkan dhamir mutasil dari huwa, fihi, alaihi, innahu dan seterusnya. Nah, di sini ada perincian pembahasan untuk hak dhamir. Kalau hak dhamir perinciannya madhabnya Ibnu Utsaimin ya, masyhur itu apa? Kata beliau, kalau sebelumnya itu sebelumnya kasroh, sebelumnya ya sakinah atau waw sakinah, maka di situ dia nggak boleh rom atau isma. Jadi kan di sini fi hadhamiril man'u ba'da man kasar au dhamma au ummayhima qad ishtahar. Nah, di sini hadhamir kalau waqaf, hadhamir kalau waqaf ya. Misalnya lafaz kutubihi. Ya, misalnya lafaz kutubihi. Misalnya ada, kita bikin contoh ya, kita bikin ilustrasi. Misalnya ada lafaz kutubihi. Nah, di sini ya, wah ini kelebihan. Oke, kutubihi. Kita pengen wakaf di kata kutubi. Gimana? Boleh nggak kita pakai rob, pakai isman? Kalau pakai sukun mahab jelas boleh ya. Kutubi. Nah, sekarang boleh nggak kita kalau pakai rom atau isman? Misalnya
Kalau ismam jelas nggak boleh, karena dia kasroh kan. Berarti boleh nggak rom? Kutubi, kutubi, boleh nggak? Jawabannya perinci. Kalau sebelumnya kasroh, kalau sebelumnya kasroh, maka di sini tidak diperbolehkan rom. Tidak diperbolehkan rom. Ya. Atau misalnya dia didahului oleh ya, nanti ini kutubihi, nanti dia sebelumnya juga misalnya ya sakinah, fihi, misalnya. Fi, fi. Boleh nggak dibaca dengan rom atau ismam, dengan rom saja, dengan rom di akhir kalimat ketika wakaf, boleh nggak? Fi, jawabannya tidak boleh. Jadi patokannya kalau sebelumnya kasroh atau sebelumnya ya sakinah, maka tidak boleh dibaca dengan rom. Begitu pula kalau dia harokatnya dhammah sebelumnya, ya harokatnya sebelumnya dhammah, ya contohnya misalnya yukhlifuhu, yukhlifu, yukhlifuhu, yukhlifuhu, misalnya yukhlifu, kita berarti di yukhlifu misalnya, boleh nggak dengan ismam atau rom, karena dia dhammah kan boleh ismam ya asalnya, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh, karena sebelumnya bom. Jadi hanya boleh sukun yukhlifu, atau sebelumnya waw sakinah, sebelumnya dhammah. Kalau tadi kan kasroh, terus ya sakinah sebelumnya kasroh. Ini sama dhammah atau sebelumnya waw sakinah sebelumnya dhammah. Contohnya fa'alu, fa'alu, fa'aluhu, fa'aluhu. Oke, fa'aluhu. Kita berarti di sini boleh nggak pakai isma atau pakai rom? Jawabannya tidak boleh. Harus dengan sukun fa'alu. Ya, kenapa? Karena sebelumnya waw sakinah, sebelumnya waw. Oke, berarti yang boleh bagaimana? Ada nggak yang boleh? Ada. Yang boleh itu ketika sebelumnya fathah, atau sebelumnya huruf sakin, ya huruf sakinah selain waw atau ya. Contoh misalnya sebelum fathah innahu, paling banyak dilakukan innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kita pengen wakaf di situ, baik itu ikhtibari atau wakafnya ikhtiari. Nafasnya kita nggak kuat. Innah, nggak kuat nafas. Atau ikhtibari. Coba wakaf di innah. Gimana? Oke, pertama dengan sukun mahab. Innah. Berikutnya dengan apa? Dengan ismam. Boleh? Boleh. Karena sebelum fathah. Innah, innah, innah. Ismam. Atau rom. Innah, innah. Boleh. Nah, itu fathah. Atau ya sebelumnya huruf sakinah, ya huruf sakinah, ya huruf sakinah, ya tetapi dia itu selain waw atau ya maddiyah, ya, contohnya misalnya minhu, min, ya min, boleh nggak kita pakai islam? Berarti boleh min, atau min dengan rom itu dengan islam, gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya, bait ini menerangkan bagaimana hak dhamir kalau pada hukum hak dhamir untuk hukum wakaf hak dhamir. Ya, perinciannya dengan demikian. Jadi boleh dibaca rom, boleh dibaca ismam hanya pada huruf yang sebelumnya fathah atau didahului oleh huruf sakinah selain waw atau ya. Waw madiyah atau ya madiyah, atau istilah sakin sahih. Itu sakin sahih, bukan sakin mu'tal. Mu'tal itu karena ada huruf ilat, huruf mat. Kalau itu kan huruf ilat itu kan definisi dari nahwu. Kalau dalam ilmu tajwid, ya dalam bahasa tajwid apa? Huruf mat. Artinya waw dan ya. Sebelumnya alif boleh nggak? Alif kan huruf mat, boleh. Jadi kan selain waw dan ya. Kalau alif misalnya ijtabah wa hadah, celah hadah, boleh nggak? Boleh. Karena dia alif sakinah, walaupun dia madiyah, boleh. Hadah, misalnya hadah atau hadah, ya, rom itu dengan ish. Salah, kita sudah praktek ya dengan rom, jadi saya rasa nggak perlu lagi diperinci lagi. Coba prakteknya nih, hanya penambahan materi.
yang bersifat wawasan ya. Paham? Oke. Berikutnya yauma idzin hina idzin fil waqfi la rauma. Idz tahriku aditun jalan. Nah, ada juga lafaz yauma idz hina idz. Jadi kalau wakaf bagaimana? Wakaf nggak boleh raum walaupun dia kasroh, walaupun dia kasroh. Kenapa? Karena di sini dalam bahasa Arab istilahnya adalah tanwin riwam. Jadi istilahnya ini ya namanya tanwin riwam, tanwin pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari jumlah. Nah, ini dalam pembahasan kitab Al-Fiqh Malik ya, Nahu. Jadi ada tanwin, salah satu jenis isim itu apa? Dia bisa apa? Dia ada tanwin. Tanwin itu dibagi macam-macam, ada tanwin muqabalah, ada tanwin tankir, ada tanwin iwab. Nah, tapi kita mungkin nggak perinci di sini ya, bahasa Nahu. Tapi saya sampaikan secara umum. Tanwin iwab mengganti. Apa yang diganti? Bisa mengganti jumlah kalimat, bisa mengganti huruf, bisa mengganti isim. Nah, kalau ini dia nanti dalam bahasa Nahu ini mengganti jumlah. Contohnya misalnya hinain. Hinain ini ada di surat Al-Qiyamah ya. Wa antum surat Al-Waqiah. Wa antum hinaidin tanzurun. Hinaid itu dalam tafsir ada yang dimahdhuf, dan diganti apa? Id balagha wa antum hinaidin tanzurun, maksudnya tanwin di situ mengganti kalimat id balaghatil huquq. Jadi diganti jumlah itu dengan tanwin. Ala kulli hal intinya tanwin di sini bukan tanwin asli. Gitu. Nah, sehingga kalau kita wakaf nggak boleh yaum, misalnya yauma idzi, atau hina ini dengan rom nggak boleh. Gimana bolehnya? Hanya boleh dengan sukun. Yauma idzi, hina idzi, wa antum hina idzi. Ya, seperti itu. Jadi tahriku aridun jala, karena asalnya ketika diharokatkan dia memang dia harokatnya harokat arid ya. Bukan harokat asal. Oke. Berikutnya aqul mahurrika la tusakkina wasal wa tapi fi. Nah, asalnya nih, kalau setiap yang berharokat jangan disukun. Misalnya alham. Kenapa? Aina jarul kibaru fisuqi. Afwan, kamera ininya mohon dimatikan dulu ya. Dimatikan dulu. Wakulu mahrika la tusakkina wasal wa tanwin fihi mubina. Setiap yang berharokat itu jangan disukunkan. Contoh, alhamdulillah rabb alamin. Kan Allahnya berharokat kasrah, jangan disukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kecuali kalau alamin ya sebagai mad alif sukun itu sukun arif oleh karena wakaf. Tapi asalnya huruf berharokat nggak boleh taskin, boleh disukunkan. Kalau wasol, tanda kutip ini ada kejadian waslan. Kullu ma hurrika la tusakkina waslan. Kalau wasol. Wadat tanwini fihi nubina. Tanwin itu adalah nun ya. Apa dia tuh asalnya nun sakinah ditanwinkan. Ya. Yang kita udah bahas ya. Jadi tanwin itu asalnya nun sakinah zaidah. Ya bukan nun sakinah asli. Tapi ala kulli hal dia masuk ke kategori tanwin. Kategori nun sakinah yang mesti dibaca dengan nun sakinahnya itu. Ya tidak bisa misalnya contoh wal adiyati dhabhan, kalau wasal ya, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Jangan dibaca wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan ketika wasal. Kenapa? Karena mereka tanwin itu dari nun sakinah, maka dia harus jelaskan nun sakinah. Kalau waqaf baru wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan, jadi mad waw. Oke, baik. Bahasa terakhir ini tanbih. Tambahan yang ada kaitan tadi masalah rom ismam ya, tapi pada sebagian qiraat. Waram wal ismamu fil wasli wa fi ghairil akhiri istu'mila fi ahrufi. Ya, jadi rom ismam itu hanya digunakan hanya pada sebagian kondisi saja. Ya, hanya sebagian kondisinya itu pada apa? Pada kondisi waqaf ya, atau kondisi akhir kalimat walaupun bukan apa? Dia pertama ketika waqaf walaupun bukan akhir kalimat, atau ketika akhir kalimat. Kalimat ketika di satu ayat dia sudah akhir kalimat dan dia waqaf, maka itu bisa raum. Atau dia waqaf tapi bukan akhir kalimat.
Nah, maka di situ boleh rom dan ishmal. Fabihima lil kulli faqra'anna bil hajmi fi ma ladala ta'man. Nah, di sini pembahasan la ta'man ya. Jadi yang kita sempat singgung juga. Jadi fabihima lil kulli faqra'anna bil hajmi fi ma ladala ta'man. Nah, tadi kan kalau kita membahas ada istilah raw itu di akhir kalimat atau wakof. Sementara di sini disampaikan ada juga loh pembahasan raw yang bukan pada kondisi wakof, itu pada apa? Pada la ta'man. Nah, tapi kemarin kita sudah singgung ya, sebenarnya yang lebih dipilih itu istilahnya bukan raw tapi ikhtilas. Gitu. Jadi kalau untuk la ta'man istilahnya ikhtilas bukan raw. Oke. Kalau untuk la ta'man itu bisa dengan dua cara. Tadi dengan ismam atau dengan raw atau ikhtilas. Ya kita sudah praktekkan. Kalau pakai yang kalau dalam bacaan Hafs itu didahulukan kalau Syatibiyah ya, kalau Syatibiyah didahulukan dengan raw atau ikhtilas baru ismam. Ya, jadi la ta'manna ismam. La ta'manna ya, Yusuf ayat 11. Intinya seperti itu bahasanya. Berikutnya wa syu'batun asyamma fi laduni lada kahfin wa anhu rawmu fihi warada. Jadi di sini bacaan Syu'bah. Tapi kalau mungkin ada di antara tim yang sudah belajar riwayat Syu'bah, Syu'bah ini satu perguruan dengan Hafs ya, Ibnu Asim. Syu'bah itu punya bacaan khusus di dalam surah Al-Kahf ayat 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya, bacaan kita dalam Hafs itu bacanya min ladunhu. Tapi untuk bacaan Syu'bah itu dia bukan min ladunhu, tapi dia dibaca min laduni. Ya, min ladunihi. Jadi bukan min ladunhu tapi min laduni. Nah, tapi cara bacanya bukan sesimpel itu. Jadi dalnya ini asalnya dia dal sukun, dia asalnya itu dia min ladunihi, tapi juga diberikan isma, mengembalikan kepada asal katanya itu ada harokat dhammah. Jadi dia asalnya min ladunihi, min ladunihi. Terus dia dibikin ismam tengahnya, dibikin ismam, jangan disukunkan dal. Jadi gimana? Min laduni, min laduni. Bacaan Syu'bah gitu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min laduni wa yubashshiral mu'minin. Ya, min laduni. Jadi itu asalnya memang penyunat itu bertasydid ya. Min ladunihi. Ladunihi. Jadi kalau kita kan min ladunhu. Kalau di Syu'bah laduni. Laduni. Terus nun karena dia bertasydid, yang satu dibikin sukun, yang satunya dhammah. Gitu kan? Yang dhammahnya itu dibikin ismam. Jadi gimana? Min laduni. Atau afwan, itu tadi contoh raum ya. Itu contoh raum atau ikhtilas. Kalau yang ismam min ladni. Min ladni. Nah, itu. Jadi itu dua cara untuk bacaan Syu'bah Al-Kahf ayat 2. Bisa dengan ismam, bisa dengan raum. Asal katanya apa? Laduni, terus dibikin dua hukum. Sama seperti la ta'manna kita. La ta'manna atau la ta'manna. Sementara kalau untuk Syu'bah min ladunihi isma min laduni dengan ikhtilas atau raw. Ya. Oke, berikutnya wa kullu ma adghamahu fatal ala fa huwa qaumufin alaihi wasjala. Fama yura bir rawmi wal ismami waqfan yasuhu ma'adal idgham. Nah, nanti ini bacaan Abu Amr. Jadi mari kita sempat singgung di mukadimah. Jadi sering sekali Imam Atib itu menyinggung bacaan Abu Amr, qiraat Abu Amr. Karena pada saat itu beliau memang qiraat yang booming itu adalah bacaan Abu Amr. Sama seperti kita sekarang bacaan booming kan bacaan Asim ya. Secara khusus bacaan Hafs. Nah, dulu tuh Abu Amr gitu ya. Anda jadi sering menyinggung bacaan Abu Amr. Nah, bacaan Abu Amr itu kalau yang di idgham kabir, kita udah singgung ya, idgham kabir. Misalnya alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau bacaan Abu Amr dari bacaan As-Susi ya, secara khusus alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil. Terus gimana kalau kita ingin wakaf di kaifanya? Yang tadinya dia sebagai mudgham. Mudgham fi-nya kan kaifa fa'ala, fa'ala yang mudgham. Gimana? Boleh nggak dengan raum? Boleh, Islam boleh. Boleh.
Ya, jadi alam afwan, kalau kaifa itu kan dia karena sebelumnya ya sakinah berarti nggak boleh. Yang boleh itu alam taro kaifa fa'ala. Nah, itu contoh-contoh yang nggak tepat ya apa? Yaqulu lahu contohnya. Yaqulu lahu. Contohnya yaqulu lahu. Yaqulu lahu misalnya di situ ada sebelumnya apa namanya? Yaqulu lahu lam berharokat dhammah dengan lam berharokat fathah. Yaqulu lahu. Kalau baca susi di income ya. Yaqul lahu. Atau misalnya wan nahari la ayat. Wan naheri la ayat kalau kasus wan nahil la ayat. Nah, di situ gimana kalau kita wakaf di yakul atau wakaf di nahar atau nahir? Itu boleh nggak dengan ini apa dengan apa namanya dengan raum atau dengan isma? Kalau untuk yang bomba. Maka di sini boleh kalau misalnya kalau dia misalnya sebelumnya bukan huruf ba atau huruf mim gitu ya. Kalau bukan huruf ba huruf mim. Yaqulu lahu lam bukan ba bukan mim. Wan nahir la ayat ro bukan ba bukan. Maka di situ boleh dibaca dengan apa isyam atau rom kalau wakaf. Misalnya yakul 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 dengan isyam atau yakul dengan rom kalau wakaf pada mudgham atau wan nahiri la ayat wan nahir dengan rom boleh kalau wakaf. Tapi kalau wasal mesti diidgham wan nahir la ayat atau yakul lah gitu ya. Tadi yang alam taro kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil contoh untuk idgham kabir saja bayangannya. Alam taro kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Kalau fa'ala berarti dia wakafnya hanya boleh dengan sukun mahab karena fathah. Kalau kaifa juga sama. Dia karena saja fathah maka dia tidak boleh dibaca rom atau isma. Ingat ya yang rom isma itu hanya apa? Kasrah atau dhammah. Ya, kalau kasrah hanya rom, kalau dhammah hanya ismam dan rom. Itu ada dua kalau dhammah. Kayak gitu ya. Itu untuk tambahan wawasan untuk qiraat Abu Amr kalau kita wakaf di mudghamnya. Tapi kalau kita lakinal ismama ma'al ba'i wa ma'mimin wa fahalatal idghami imtana. Tapi kalau misalnya ada ba ketemu ba atau mim ketemu mim. Contohnya ya'lamu ma bacaan Abu Amr di idgham tuh. Ya'lam ma a'lamu bikum a'lam bikum. Di sini boleh nggak kalau kita wakafnya dengan apa? Dengan ismam karena dia dhammah atau dengan raum. A'lam ya'lam atau ya'lam a'lam boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Imtana. Imtana terlarang kalau misalnya dia mim atau ba yang berharokat dhammah gitu ya. Washmim bi ghair waqfi fi ma dzukira muqarana taskin la muakhira. Nah, jadi ini penjelas dari bait sebelumnya. Jadi kalau selain ba dan selain mim maka dia boleh di apa? Boleh diwakafkan dengan ismam atau dengan raw. Kayak gitu ya. Ini tambahan saja dari penulis ya untuk menambah wawasan kita tentang bacaan di luar bacaan hafs. Oke, terakhir nih watam finis ini udah selesai ya. Berarti pas tadi ya. Jadi pembahasan terakhir sampai sini untuk pembahasan materi tajwid dan sekaligus qiraat ya. Sebagian qiraat sampai sini. Tepatnya bait 100 karena di sini nggak ada hitungan ya kalau di buku saya ada hitungan bait. Bait 189. Jadi bait ini pembahasan terakhir dari materi tajwid dan qiraat yang kita bahas nih. Wasfun bi ghairi waqfi fi dzikra muqarrana taskini lam akhirah ini adalah pembahasan terakhir. Nah, bait terakhir adalah penutup ya. Wa tamma fi nisfi jumadal akhirah ama hidayati alimin wahira. Ini kata beliau maksudnya telah selesai matan saya, sudah rampung nih. Matan saya dibuat di bulan Jumadal Akhirah. Tepatnya di tahun Hidayat Alimin Wahira. Ini Hisab al-Jumal ya. Saya rasa yang sudah belajar Jazariyah Tuhan juga sudah tahu. Kalau di Tuhan itu kan biat Tuhan dan badal ibn Tuhan dari Tuhan Bushro. Liman Tuhan. Jadi itu Hisabul Jumal. Jadi mereka ngitung dulu, orang-orang Arab itu ngitung angka-angka itu di dalam syair secara khusus yaitu dengan kalimat yang dibentuk dari Hisabul Jumal. Yaitu
susunan kata-kata yang dibuat untuk rumus atau kode-kode huruf angka-angka yang mereka bisa hitung. Nah, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada budaya itu ya. Tapi ya kita mungkin bisa lestarikan itu. Gitu ya. Jadi H ini misalnya apa? H ini nanti dia mewakili mewakili angka 5. Ya, jadi coba kita sedikit berhitung. Ini udah nggak ada bahasa tajwid ya. Sudah selesai alhamdulillah. Nanti jadi misalnya H ini mewakili angka 5 ya. Terus kalau misalnya alim, jadi ini nggak semuanya dihitung ya. Hidayatin, alim yang zahirah yang dihitung hanya haknya, terus hanya ainnya 70, terus zahirah ini 900. Nah, jadi berapa? 975 Hijriah. Jadi kata beliau, setelah selesai matan saya ini di bulan Jumadil Akhirah tahun 975 Hijriah. Gitu. Kalau bijazariyah kan abiyatuha qafun wa zayun fil adat. Qafun wa zayun 107. Qaf itu 100, ya itu 7 kan begitu. Ya, kalau qafun zayun fil adat inilah qafun zayun fil adat. Ini 970 apa? A itu 70. Yang 70 hak gitu. Jadi 975. Nanti insya Allah saya lengkapi di PPT ya. Bisa berjumal. Jadi hitungannya itu dia pakai abjad hawaz uti kalamun sa'fas qarasat tafaz dogo. Hitungan masyariqah, orang-orang masyariqah. Kalau maghribah abjad hawaz uti kalamun sa'fal, ya bedanya di sa'fal qarasat tafaz dogo. Itu jadi misalnya hamzah 1, ba 2, jim 3, dal 4. Hitungannya perlipatan kelipatan 10. Gitu ya, 10, 20, 30 sampai 100. Begitu. Sampai 1000 nanti, sampai 1000. Kayak gitu ya, itu hanya tambah wawasan saja. Baik. Walhamdulillahi walhamdulillahilladzi manna bima arsyadana bihi wa jada karama. Thumma salatu ma'salamin abada minhu 'ala alladzi bihi al-khalqa hada. Muhammadin khairil wara wal ali wasahbi ma talal qur'ana tani. Baik, alhamdulillah kita telah selesai ya untuk pembahasan materi dari matan al-mufid. Dan sekarang kita akan membaca kembali dari awal untuk pengijazahan ya. Pengijazahan akan ini mungkin biar mudah saya baca dari buku saya ya. Saya mungkin minta tolong Akhina Yusman atau Husna yang tolong share matannya. Untuk aja tolong share semuanya gantian ya. Jadi saya fokus dengan kitab karena di sebagian di cetakan PDF itu sebenarnya beberapa redaksi yang kurang tepat ya. Jadi kadang-kadang berbeda dengan kitab yang saya pegang. Tolong di-share ya, Usman ya. PDF matannya aja makan. Jadi antum yang share PDF saya bacakan dari awal. Oke, bacakan matannya dari awal sampai akhir. Bismillah. Ada berapa jadi totalnya? Jadi baitnya ada 100 ya. Ada 193. Tadi ingat ya, yang 175 itu bukan total bait, tapi itu tahun ya. Hidayat alimin zahirah tadi apa? Adalah apa namanya? Adanya tahun. Setelah tahun selesainya dibuat makanya. Baik, saya akan bacakan dari awal, membaca secara cepat sardan ya, cepat untuk ijazah mantan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala walidina wa li syekhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam al-Muqri al-Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Badruddin ibn Ibrahim At-Tayyibi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأعيان وقارئ ومقرئ القرآن وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات للمستفيدين فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن والله فضلا ينشر النفع
وحيه بخلقه بالمصطفى وصحبه حروف الهجاء. وعدة الحروف للهجاء 29 بالامتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا قد صورت بها في الابتداء حتما، وهي في سواه بالواو ويا وألف، ودون صورة فما للهمزة مميز يخصها من سورة، بل يستعيرون لها سورة ما مر بتخفيف إليه علم، والألف المد الذي ينشأ من إشباه فتحة كمن صاف منه، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت بحرف قدم، فاختيرت اللام وقالوا لا مالك لا مالك، أي لفظها بهذه اللام عرف، إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام بألف تحركت أي همزة تعكس ذا في الألف، مع أن لا حرف له معنى ألف، فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا، والمد والقصر جميعا روي في با وتا وتا وحا وخويا وروى وغوى فوها فزد همزة شئت ودع إن لم ترد همزة شئت ودع إن لم ترد، ولغة القصر بها الذكر ورد، ومن يعد الزاي منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر، وجاء زج دون زيد فانظروا، وقولهم في ذي حروف إنما يعلون أسماء الحروف فاعلم، أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى، وكل حرف واحد إلا الألف أحواله 4 بها تصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة، مثاله بابيب إذ للباء، وقس على ذا سائر الهجاء، وساغ الابتداء بها وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن، و16 من الأحوال الحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شدد، وزد 3 لخف في الابتداء، فأتي إذا نطقت بالمحرك بها سكت نحو كه وكه وكه، وإن تريد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بها بدأ، والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن، وكل ما شدد في ميزان حرفين ساكن بظل ثاني، مثال همز شدد سؤال وليس في الذكر له مثال، واحمل استعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قلبت، وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واو لديه منحكم. الحروف الفرعية واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت الفائدة كقصد تخفيف، وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاء كما قد قالوا، والياء كالواو كقيل مما كسر بابتدائه أشم ضمة، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما قلبت، والنون عدها إذا لم يظهر قلت كذا فيما يظهر. الحركات الثلاث والسكون، والحركات وردت أصلية وهي 3 أواتت فرعية، وهي التي قبل الذي وميل وغسرة كضمة قيل، وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمجد بعضها بصوت بعض أو بسكون فهي غير مرضي، فمجد بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم، وحيث أشبعت فقد ولدت مد ولم يجز إلا بحرف انفرد، أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما، فتصل الهاء بواو أو بياء، وصل إذا محرك قد ولي، والنقص روم أو اختلاس، وليس كل منهما ينقاس، بل هو مختص كرام الحرف إن يكسر يضم حال الوقف، والاختلاس في نعم أرنا ونحو بارد هم ولا تأمننا، ولا تعد لا يهد إلا وهم يحسمون قدر الكلى، وقد يعبرون عن ترك السلال لها بالاختلاس وهي مكملة، لأن وصلها بذلك كثير تمام تحريك لها به يرى، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين الضمع، وذو انخفاض بانخفاض الفم يتم، والمفتوح بالفتح الفم، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفة بضمك محققة بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متمع، كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصف، فالنقص في هذا لدى التعمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي،
إذ هو تغيير لذات الحرف، واللحن تغيير له بالوصف، فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله، وحقق السكون فيما سكن ولا تحققه كأنعمت اهدنا، وكذا المغضوب مع ضللنا ونحوه، واللام أظهرن التنوين، والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين، ونحو باء وبن وبن وتنوين نون غدت يلزمها السكون، وزيدة بعد تمام الاسم ولها من سورة في الرسم، في الوصل أثبتها، وفي الوقت احذف لا بعد فتح فاقلبنها ألفا، إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقت حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف، ونحو ما أنقف عليه بالألف. هذا وهم قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت المصحف، وهو وكأي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف، ونون للتوكيد من يكون ونسف عن قد صور التنوين، أي ألفا كما تصير وقفا، وهكذا إذا وأعني الحرف الهمزات، وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين، وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمر، تكسر في البدء من الأسماء، وهي من تفتح كالأنباء، وكسرت في الفعل إلا أن يضم ثالث ضما لزوما فتضم، وهمز وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبرل سهلة، إن كان همزة وإلا فاحذفا، كأدخلتم أفطر وأصطفى، وآخر همزين إن يسكن وجب ضده فتحا كآتي من طلب، كذا وأوتينا وإيتاء اعتدى، وأتمنعتون في حال الابتداء. حروف المد وأحرف المد وأحرف المد ثلاثون ألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو والياء ساكنين والياء كسرا ثلاث، والواو ضما والياء، والهمز والسكون للمد سبب إن وجد من بعده، وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجاز حيث انفصل، وإن أتى قبل سكون قد لازم في كلمة فالمد فيه قد حتم، وسوي بين مدغم مثقل ومبهة مخفف على الجلي، وما أتى قبل سكون انفصل فحتم إذا به اتصل، إلا الذي تله تاء شددت أحمد البزي فإنه ثبت لأن الإدغام على المد طرف لم يكن مثل الذي تقرر، وما تله ساكن قد عرض الوقت فالتثليث فيه يرتضى مع السكون المحض والإشمام يقصر مع الروم بلا ملام، وإن ترى الآخر همزا كالسما فالوقت مطلقا بمد حتما، وما تله مدغم لابن العلا فهو كعارض فثلث مسجلا، وما تله مدغم الزيات ومدغم البز من التاءات يمد حتما إذ مع الإدغام قد منع الروم مع الإشمام، وابن العلا يراهما والمدغم لديه كالساكن وقفا فاعلموا، وما أتى من قبل همز كجرا أو ساكن كذاك فامدد واقصرا، ومد حجز بين همزين فصل فاقصر، وبعض عده مما اتصل، وما خل عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر حرف اللين، والواو والياء إذا ما سكن من بعد فتحة كقول غيرنا يسميان حرفي اللين ولا تمد إلا مع سكون وصلا، وثلث مع عارض للوقف ومدغم لابن العلاء تلفي، وامدد ووسط مع لازم كعا معا، وللمكي هاتين اللذين والنشر سوى بين عارض وما لابن العلاء وبين ما قد لزم، وقبل لازم أتى منفصلا، فالواو ضم واكسر الياء موصلا. أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكامهم للنون ساكنة رسما وللتنوين الإدغام في أحرف يرملون لا مثل بنيان ولا ينوون، وتركوا الجنة مع لام وراء، ومن يبقي معهما ما اشتهرا لكن مع أحرف ينمو نبقي واظهرا عند حروف الحلق، وتلك ستة تراها أول ألا مداعا للحلا ظاهر فلا، واقلبهما من قبل باء ميما وأخفض الجنة تلك الميما، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بجنة كما ورد، واظهر الجنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نون، كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم الإدغام،
والنون من ياسين فاعلم مدغم في الواو بالخلق ونون والقلم كذاك من قاص عند الميم في السورتين فاستفد التعليم وليس بعد النون راء ولا لم في كلمة ولا يجوز الادغام توقع كالواو والياء حتما كذا بأنمار وينمو زنما ونحوها وفي المحل وجهان حق كذاك في هنمرش وفي المحق ويجب الإدغام في آمنا مني وعني وقل ولا يحزن حكم الميم الساكنة إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها وعند باء أخفيت بغنة وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي والإحذار التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء الحرف المفخمة وفخما أحرف الاستعلاء وتلك سبعة بلا خفاء يجمعها قد خص ضغط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع ومدعيه ناطق بالخلق بالكسر بالفتحة وهو مخفي وفخم المطلق منها أكمل الصاد والطاء عجم أو أهمل وفخم اللام من الجلالة من بعد غير القصد والإمالة وإن تفخم بعدما أميل أيضا يكن لديه مقبولا حكم الراء ورقق الراء ورقق الراء ذات كسر مسجلة وذات تسكين ثلاث كسرا جلا مؤصلا في كلمة الراء وخلا من حرف الاستعلاء بعد موصلا والخلف في فرق لكسر القاف وفرقة فخم بلا خلاف وفي سكون الوقف رقق إن ثلاث كسرة ممالا كسرة أو ممالا أو يا سكنت ولا يضر الفصل بين الكسر والراء بساكن كعين القطر ورومهما كحال الاتصال ولا تكررها بكل حال وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق حكم الألف الساكنة وما عدا أحرف الاستعلاء ولا ما لا حرف الراء فرققنه مطلقا إلا الألف احكم لها بما تلت كما وصف ففخمنها بعدما قد فخم وبعدما رقق فاعلم وأطلق الترقيق فيها الجعبري ورده في نشره ابن الجزري وكان في تمهيده قد ألزم ترقيقها من بعد لام فخم لكنه عن ذاك بعد رجع وقال إن حكمها أن تتبع فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم حروف القلقلة وخمسة تسمى وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة يجمعها قطب جر فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف لكن مع ما أدغم لن يقلقل لكونه فيما يليه دخل إدغام المثلين والمتجانسين وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا ألا أن يكون حرف مد مثله قد دخلوا وبلى لك الذي يفي وقالوا ولا واحكم لما تجانس بمثل ما حكمت بالمثلين حكما لازما والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون الصفة كذلك مع ضاء كإذ ظلمتم والدال مع تاء كقد تركتم والتاء مع دال وطاك آمنت طائفة ودعوا بعد الصلاة واللام مع راء كهل رأيتم برا نقل ربي فقيسوا وافهموا لكن أتى الخلاف في الهث لدى ذلك مع تجانس قد وجد واظهرا سبحه معه قل نعم فلا تزغ قلوب فالتقم فإسنا أظهر قبله يا اللائي وإن حذفت الهمزة قبل الياء منه لبزهم والبصر فاظهر وأدغم من طريق النشر كذاك فاصفح عنهم والأكثر فيما لي هلك عني أظهر والطاء في التاء من أحبت أدغم ومن بسطت وبقي إطباقهما يخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبق صفة للقاف حكم لام ال واللام من الأدغمنها في نصف من الحروف دون نصف فأحرف الإظهار ذا التركيب جمعك حق خوفه أغيب بالقمرية التي قد أظهرت سموه بالشمسية التي أدغمت ولم تقع باللام من قبل الألف وقبل همز الوصل كسرها عرف أحكام الوقف
قد جعل السكون أصل الوقف فقف به حتما وحيث تلفي محركا بالضم أو بالكسر وأشمم يضم الذي تراه ضم الرام الاتيان ببعض الأصراف وقفا وهكذا ببعض الضمة وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن المضموم الإشمام مفهما في عارض الشكل وميم الجنب لا روم ولا إشمام أيضا دخل كذاك التأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما قد اشتهر يومئذ حينئذ في الوقف لا روم إذ التحريك عارض جلا وكل ما حرك لا تسكنا وصلا ولا التنوين فيه نونا تنبيه والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعمل في أحرف فبهما للكل فقرأن بالحتم فيما لك لا تأمنا. Sedikit tadi saya sampai koreksi untuk yang bagian ini. Warram wal ismamu fil wasl wa fi ghail akhir istamila fi tahruf. Jadi maksudnya baik ini tadi menerangkan bahwa rom ismam itu ternyata bisa juga digunakan di sebagian kata-kata dan dalam keadaan wasal. Gitu maksudnya ya. Jadi dia hanya sebagian kata dan itu dalam keadaan wasal. Jadi hanya pada wakaf gitu itu maksudnya. Nah, contohnya itu apa? Adalah takmanna, nah juga min ladunihi ya. Bisa di riwayat Syu'bah. Oke, baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa syu'batun asyamma fi ladun wa syu'batun asyamma fi laduni lada wa syu'batun asyamma fi laduni lada kahfin wa anhu ar-rawmu fihi warada wa kullu ma adghamahu fatal ala fahwa kamawqufin alayhi musjala fama yura bir-rawmi wal ishmami waqfan yasmu ma'adzal idghami lakinnal ishmama ma'al ba'i wa ma'mimin wa fahala-til idghami imtana' واشمم بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين لا مؤخرة وتم في نصف جماد الآخرة عام هدايات عليم ظاهرة والحمد لله الذي منا بما أرشدنا به وجاد كرما ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى محمد خير الورى والآل والصحب ما تلا القرآن تالي Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Pada qara'na manzumah al-mufid fi tajwid lil Imam Syahabuddin Ahmad rahimahullah taala bi syarhin tawil wa bi qira'atin yasirah wa bi qira'atin sari'ah fa ajaztukum ijazatan khassah bi hadhihi al-manzumah wa syarhuhu alla yakuna hadiran ala al-aqal 80 bil mi'ah fi kulli dauratina. Saya mengijazahkan matan ini kepada antum dan antumna yang hadir di dalam daurah kami ya selama kurang lebih 13 pertemuan dengan syarat 80% kehadiran. Dan saya sampaikan nama-nama berapa dapat ijazah. Yang pertama, Ayastuka Akhuna Dio Aditya Putra, Ajaztuka Akhuna Muhammad Siddiq, Ajaztuki Ukhti Sri Rosliawati, Ajaztuki Ukhti Asma Nabila, Ajaztuki Ukhti Desi Rahmania, Ajaztuki Ukhti Siti Sofiatun, Ajaztuki Ukhti Imas Masikoh, Ajaztuki Ukhti Khairun Nisa. Dan nama-nama ini yang sesuai dengan data yang dibentuk panitia yang sudah mensyarat kami kehadiran 80%, maka nama-nama yang tadi saya sebutkan berhak mendapatkan ijazah sanad bersambung sampai Imam Al-Tibi rahimahullah taala. Dan bagi yang tidak mendapatkan ijazah dengan syarat yang tidak terpenuhi, maka saya berikan kesempatan, yaitu adalah antum untuk antunna harus mendengarkan rekaman yang terlewat pada hari yang goib atau goibah dan melaporkannya kepada panitia hasil resumenya ya, dan mohon jujur ya kapan itu silakan disesuaikan, nanti panitia bisa share ya. Semua rekaman kita sudah terupload di channel YouTube Pesantren Kosan Bisa ya, sudah semua di-upload. Nah, bagi yang kurang 80% berarti kan tandanya goib atau goibah kan bukan izin. Maka kesempatannya saya berikan mendengarkan rekaman tersebut dan buat resumenya.
dari pertemuan yang tertunda tersebut. Batasnya hanya sepekan dari hari pekan. Jadi sampai pekan depan. Ya, kalau tidak ya udah maka tidak dapat ijazah gitu ya. Saya berikan kesempatan bagi yang kurang 50% untuk melakukan hal tersebut, nanti laporkan ke panitia, yang ikhwan ke Akhwan Wisman, yang ikhwan ke Ukti Husna ya, dalam waktu 1 pekan. Dan nama-nama itu disebutkan insya Allah akan diproses, nanti akan dibuat link ya untuk nama di ijazah nanti dengan nama lengkap, dengan nama Arab bin Bapak bin Kakek. Nanti insya Allah ada contohnya Google Form untuk diproses kurang lebih ya 1 sampai 2 bulan. Baik, itu saja mungkin ya. Perkenalan sekalian, alhamdulillah kita telah berkunjung materi untuk daurah mufid saja. Ya, jadi setelah ini kita libur ya. Libur Ramadan, libur Lebaran, lalu kita lanjut mungkin nanti di pekan kedua Lebaran dengan TSI Talaqi juz 29 ya, sekaligus kita mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari dari matan tajwid kita ini, itu matan al-mufid gitu ya. Dan kalau ada diskusi atau apa silakan dipakai, grupnya sudah dibuka, sudah dipakai, akan di grup saja nanti disampaikan, dan info-info terkait tersebut nanti akan disampaikan di grup kemudian gitu ya. Dan satu lagi saya lupa, pada Lebaran nanti mungkin saya untuk di sertifikat daurah ya, itu nanti syarat sertifikat daurah adalah selain kehadiran 60% juga tadi adalah soalnya nanti ada ujian ya untuk materi al-mufid pada Lebaran ya, pada Lebaran. Dan insya Allah materi PPT yang saya buat juga akan saya share nanti, insya Allah hari ini atau esok ya, menyesuaikan waktu senggang saya. Akan saya share secepatnya kalau sudah jadi, bisa antum gunakan untuk modul ya, modul pemahaman dari matan yang telah kita pelajari. Jadi pada Lebaran, sebelum sesi talaki kita ada ujian itu, bagi yang mau dapat sertifikat. Ya, jadi sifatnya opsional ya, sebenarnya tidak wajib. Yang nggak mau dapat sertifikat ya sudah. Yang mau maka ini bukan sanad ya. Kalau sanad tadi ya syaratnya itu. Tapi kalau sertifikat nanti tambahannya adalah ujian materi al-mufid ya. Nanti teknisnya gimana, insya Allah disampaikan kemudian. Baik, itu saja mungkin. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Oh ya, mungkin kita tutup dengan doa dulu ya. Karena kita khataman kitab, kebiasaan para ulama kita biasanya mereka mengakhiri khataman kitab mereka apalagi di bulan Ramadan ini dengan doa, harapannya kita mendapatkan keberkahan ya dari khataman tersebut ya, dan juga memanfaatkan waktu yang berkah ya. Jadi khataman Quran, khataman kitab itu termasuk waktu-waktu yang berkah kita untuk berdoa kepada Allah, mendoakan diri kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang-orang tua kita, dan mendoakan kaum muslimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارحمنا بالقران، اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. وزدنا علما يا رب العالمين. وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أفصح ألسنتنا لقراءة القرآن. اللهم أفصح ألسنتنا لقراءة القرآن. اللهم أفصح ألسنتنا لقراءة القرآن. واجعل القرآن ربيع قلوبنا وفهمنا بالقرآن إنك على كل شيء قدير إنك أنت أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير. وانصر إخواننا المسلمين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وركوعنا وسجودنا ودروسنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dalam menentukan materi ya. Kalau kamu menerima kritik dan saran dari materi yang mungkin kami sampaikan ada kekeliruan atau hal-hal yang mungkin mengganjal ya, silahkan diskusikan nanti di grup. Insya Allah kita bertemu lagi bahkan lebaran dengan info yang terbaru ya untuk sesi talaki dan ujian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.